Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita akan belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ada 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul, dan orang ini sengaja dipilih oleh karena harus orang yang penuh dengan Roh Kudus. Berarti orang-orang yang istimewa di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, dari 7 orang tadi, salah satunya yang bernama Nikolaus. Ya, Nikolaus. Dan Nikolaus ternyata punya juga banyak pengikut. Namun, kita dikagetkan. Ternyata Nikolaus dan para pengikut ajarannya tidak memberikan dampak yang positif di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, kita ingin tahu mengapa bisa terjadi atas hidup seorang Nikolaus dan para pengikutnya. Bukankah mereka adalah orang yang istimewa? Kita akan singkapkan tabir pengajaran Nikolaus dan para pengikutnya. Seperti apakah ajaran mereka yang tidak menjadi berkat. Untuk itu, hadir bersama saya narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Evangelis Chunlui dari Cirebon. Saya persilakan Pak Chunlui, Anda menaikkan doa, langsung memberikan pemaparan. Selesai pemaparan, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan Pak Chunlui. Baik, mari kita sama-sama berdoa menghadap Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan semesta langit dan bumi, Tuhan yang pencipta segala yang ada. Tuhan, pada malam hari ini atau petang hari ini, kami ya Tuhan ingin mendengarkan pengungkapan daripada sabdamu Tuhan. Mengapa Engkau Tuhan membenci, mengapa Engkau berkeberatan, mengapa Engkau tidak suka dengan pengajaran daripada para pengikut Nikolaus. Terima kasih Tuhan, singkapkan kepada kami, pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan sabdamu, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi kami semua yang mendengar Tuhan, supaya pada malam hari ini kami mendapatkan berkat pemahaman yang benar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Mari saya akan berbicara tentang menguak misteri pengajaran pengikut Nikolaus. Tuhan memuji iman jemaat Pergamus kepadanya. Tetapi ia berkeberatan karena mereka mengikuti pengajaran pengikut Nikolaus. Mari kita baca, tampilkan Pak Frans, Wahyu 2 ayat 14 sampai 15. Wahyu 2 ayat 14 demikian. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, saudaraku sekalian, di sini disebutkan bahwa Tuhan berkeberatan, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak berkenan karena jemaat mengikuti pengajaran pengikut Nikolaus. Namun tidak dijelaskan, tidak disebutkan pengajaran itu seperti apa sehingga Tuhan tidak suka. Ada apa gerangan dengan pengajaran pengikut Nikolaus tersebut? Tidak seperti pengajaran Bileam. Di situ disebutkan bahwa Bileam mengajarkan
menyesatkan kepada uh, yang disuruh oleh Balak untuk menyesatkan bangsa Israel supaya mereka menyembah berhala dan berbuat zina. Tetapi pengajaran daripada pengikut Nikolaus ini tidak disebutkan. Maka pengajaran pengikut Nikolaus menjadi satu misteri. Seperti apa atau apa sih yang diajarkan oleh pengikut Nikolaus? Mengapa mereka disebut pengajaran disebut mengapa bukan disebut pengajaran Nikolaus tapi disebut pengajaran pengikut Nikolaus? Dan Nikolaus yang mana yang disebutkan di dalam Wahyu 2 ayat 15 tersebut? Dan mengapa Tuhan berkeberatan, Tuhan tidak suka? Nah, ini adalah merupakan karena tidak ada penjelasan, bukankah itu semua misteri yang tentu kita ingin tahu, tentu kita ingin mendapat pencerahan apa sebenarnya pengajaran dari pengikut Nikolaus tersebut. Mengapa dan apa urgensinya? Apa manfaatnya membicarakan untuk mengetahui pengajaran pengikut Nikolaus? Gunanya adalah agar ibadah kita tidak menjadi sia-sia karena mengikuti pengajaran atau teologi yang keliru. Karena keliru, maka Tuhan membenci. Tuhan membenci karena mereka mengajarkan secara keliru. Apabila kita mengikuti pengajaran yang keliru, maka sia-sialah ibadah kita. Bukankah maka sia-sialah ibadah kita. Bahkan dapat fatal akibatnya, yaitu kita melakukan kesalahan yang fatal. Beberapa teolog berusaha untuk menafsirkan, untuk mencari tahu, berusaha menguak misteri tersebut. Nama Nikolaus disebut di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 5. Tolong ditampilkan, Pak. Kisah Rasul 6 ayat 5. Kisah Rasul ayat 6 ayat 5 demikian. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh hikmat dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Pergamas, dan Nikolaus, seorang penganut agama dari Antiok, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jadi di sini nama Nikolaus disebutkan bahwa dia adalah seorang yang dipilih menjadi diakon yang mengurusi urusan meja untuk mengurusi keperluan jemaat-jemaat yang miskin. Beberapa teolog berusaha untuk menafsirkan, untuk mencari tahu, berusaha menguak misteri tersebut. Nah, Pak Nikolaus sudah disebutkan di dalam Kisah 6 ayat yang kelima bahwa dia itu adalah seorang diakon. Dia seorang yang penuh roh, dia seorang yang baik, dia seorang yang penuh hikmat. Nah, menurut penafsiran, menurut ensiklopedia Alkitab masa kini, ada yang menafsirkan Nikolaus meminjamkan namanya kepada suatu sekte atau kelompok yang pengajarannya mencampurkan kekristenan dengan kekafiran supaya kekristenan dapat diterima di masyarakat. Nah, ini memang sesuatu yang kelihatannya masuk akal, tetapi tidak ada rujukan yang mengarah bahwa ada suatu sekte yang mengajarkan, yang meminjam namanya Nikolaus, yang mengajarkan kekristenan dan mencampurkannya dengan kekafiran. Itu tidak ada fakta atau tidak ada bukti. Nah, menurut penafsir lain menafsirkan bahwa mereka adalah suatu sekte yang mencatut nama dan kewibawaan Nikolaus bagi kelompoknya. Ada juga yang menafsirkan
dia adalah diaken di Kisah Rasul 6 ayat 5 tersebut yang kemudian menjadi sesat. Jadi Nikolaus itu dikatakan dia seorang diaken yang kemudian menjadi sesat. Ada juga yang menafsirkan bukan Nikolaus yang di Kisah Rasul 6 ayat 5, tetapi Nikolaus yang lain. Tetapi semuanya itu hanya berdasarkan tafsiran, berdasarkan dugaan, perkiraan yang tidak didasarkan data atau acuan yang tersurat di dalam kitab suci atau Alkitab. Tanpa data-data yang valid atau sumber yang akurat, sehingga seperti apa pengajaran pengikut Nikolaus itu masih merupakan misteri bagi kita. Nah, inilah misteri yang harus kita pecahkan, harus kita mencari tahu apa sebenarnya pengajaran dari para pengikut Nikolaus. Jikalau begitu boleh dong saya ikut menafsir, tentu dengan berusaha menafsir dengan yang dinafasi data-data kitab suci, yakni data-data yang tersurat di dalam Alkitab tentang pengajaran pengikut Nikolaus dan siapakah mereka itu. Para penafsir mengapa mereka lebih memilih menafsirkan Nikolaus diaken yang menjadi sesat, walau bisa seorang murid yang semula setia dan saleh di kemudian hari mengikuti dan mengajarkan ajaran yang sesat. Tapi mengapa tidak memilih berpegang kepada rujukan yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu dalam Kisah Rasul 6 ayat 5. Nikolaus diangkat menjadi salah satu dari ketujuh diaken yang tentu iman dan kesalehannya sudah teruji oleh para rasul. Jadi rasanya jauh dari kemungkinan Nikolaus menjadi sesat. Mengapa berani menduga Nikolaus menjadi sesat? Padahal tidak ada rujukan bahwa Nikolaus itu menjadi sesat. Jadi penafsir yang demikian, betapa beraninya ia menafsir. Dia berarti menafsir secara sembarang. Dan memang ada cukup yang memang cukup beralasan yang menduga atau yang menafsir bahwa bukan Nikolaus yang di Kisah Rasul 6 ayat 5. Karena asumsi banyak yang bernama Nikolaus, seperti nama Nikobus, nama Yakobus. Ada yang bernama Nikobus yang saudara Yohanes. Ada Yakobus yang masih muda. Ada Yakobus yang saudara Yesus, dan lain-lain. Sebaliknya cukup beralasan juga. Karena tidak ada disebut nama Nikolaus lain selain yang di Kisah Rasul 6 ayat 5. Maka sangat mungkin dialah yang namanya terkait dengan pengikut Nikolaus di dalam Wahyu 2 ayat 15. Dan karena melalui mengkaitkannya dengan Nikolaus pasal 6 ayat 5, maka dapatlah kita menguak misteri pengajaran Nikolaus itu seperti apa. Nikolaus dipilih menjadi diaken karena teruji baik, penuh Roh Kudus, dan hikmat, atau dia berpengetahuan, dia orang yang cerdas, dia orang yang pandai, sehingga mustahil dia tidak mematuhi keputusan sidang para rasul dan penatua di Yerusalem, yakni ketika terjadi satu perselisihan, satu kontroversi tentang pengajaran daripada yang ada di Antioquia, yaitu antara orang yang menyuruh untuk beriman kepada Kristus dan sambil juga mengikuti hukum-hukum Taurat. Dan itu dibawa kepada sidang di Yerusalem, dan di Yerusalem memutuskan bahwa kita tidak usah membebani para murid yang non-Yahudi dengan hukum Taurat. Nah, kita tertulis di dalam Kisah Rasul pasalnya ke-15 ayat yang ke-10.
tolong Pak dibacakan Pak, ditampilkan Pak dan dibacakan Pak. Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 15 ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Nah, itu keputusan sidang Yerusalem. Rasul Petrus mengatakan bahwa mengapa kita harus uh, mengenakan kuk atau beban yang tidak bisa dipikul bahkan oleh nenek moyang kita sekalipun. Itu dimaksud adalah kuk daripada hukum Taurat. Ya, oke. Nah, Kisah Rasul 6 ayat 5 menerangkan bahwa Nikolaus ialah seorang yang beragama Yahudi. Coba tolong ditampilkan lagi Pak. Kisah Rasul 6 ayat yang kelima. Kisah Rasul 6 ayat 5. Tolong Pak dibacakan Pak. Kisah Rasul 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa Nikolaus itu adalah seorang yang beragama Yahudi. Berarti dia pematuh hukum Taurat yang menjadi murid yang berpegang kepada hukum, yang berpegang kepada paham iman kepada Kristus plus mematuhi hukum Taurat. Sebagaimana juga paham yang dianut oleh murid-murid ex golongan Farisi. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat yang kelima. Tolong Pak ditampilkan Pak. Kisah Rasul 15 ayat yang kelima. Kisah Rasul 15 ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, di sini dikatakan tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya atau menjadi murid datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi atau non-Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maksudnya hukum Taurat. Jadi orang-orang yang non-Yahudi pun diwajibkan untuk melakukan hukum Taurat. Nah, itulah paham yang dianut oleh orang-orang golongan Farisi yang setelah menjadi murid. Nah, maka Nikolaus juga mereka masih berpegang kepada iman kepada Kristus plus mematuhi hukum Taurat. Maka Nikolaus mengajarkan kepada murid-muridnya, pada pengikut-pengikutnya sebelum keputusan sidang Yerusalem. Tentu seturut pemahaman yang ketika itu dipahami oleh Nikolaus, yaitu mengajarkan iman plus mematuhi hukum Taurat. Itu ajaran yang diajarkan oleh pengikut Nikolaus. Pengajaran iman plus hukum Taurat, pengajaran iman plus hukum Taurat lah yang diajarkan oleh pengikut Nikolaus kepada jemaat di Pergamus. Yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 15 tadi, bahwa di antara mereka ada yang menganut, ada yang mengikuti pengajaran pengikut Nikolaus. Dan itu adalah pengajaran yang Tuhan tidak suka. Itulah sebabnya disebutkan pengajaran pengikut Nikolaus. Jadi pengikut Nikolaus mengajarkan bahwa orang beriman harus juga mengikuti, mematuhi hukum Taurat. Itu seturut dengan pengajaran Nikolaus sebelum dia mengikuti keputusan sidang Yerusalem. Tapi karena kita percaya bahwa Nikolaus adalah seorang yang baik, seorang yang penuh Roh Kudus, dan seorang yang berpengetahuan, tentu dia akan mematuhi keputusan daripada sidang Yerusalem, yaitu dia tidak lagi mengajarkan pengajaran yang semula dia pegang, yaitu iman plus hukum Taurat. Itu tidak lagi Nikolaus
ajarkan. Tetapi yang mengajarkan kepada jemaat Pergamus adalah pengikutnya. Pengikutnya yang menerima pengajaran sebelum Nikolaus mengikuti keputusan sidang Yerusalem, sidang para rasul di Yerusalem. Nah, mengapa Tuhan Yesus berkeberatan tidak menyukai pengajaran pengikut Nikolaus, yaitu pengajaran iman plus hukum Taurat? Karena Injil yang Yesus ajarkan, kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Tolong Pak, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini dikatakan bahwa Injil yang Yesus katakan bahwa supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kemudian di dalam Markus 16 ayat 16, tolong ditampilkan juga Pak. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, di sini dikatakan bahwa barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi dua kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa syarat untuk diselamatkan adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tanpa diembel-embeli dengan hukum Taurat. Tanpa diembel-embeli dengan hukum Taurat. Itu dapat kita baca juga di dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai ke 22. Jadi Injil yang Yesus beritakan adalah percaya kepada Yesus tanpa diembel-embeli harus mematuhi hukum Taurat. Itu kita baca juga di dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai ke 22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah dinyatakan seperti yang disaksikan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ayat 22, Pak. Yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi sekali lagi bahwa keselamatan itu atau pembenaran Allah itu diberikan hanya karena iman, tanpa hukum Taurat. Jadi tanpa hukum Taurat, kebenaran karena iman itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena pengajaran iman plus hukum Taurat, dan mengapa Tuhan sangat tidak suka dengan pengajaran iman plus hukum Taurat? Karena pengajaran iman plus hukum Taurat berarti korban kematian Kristus untuk pengampunan dan penebusan dosa dianggap tidak cukup. Karena masih harus ditambah dengan harus percaya, harus mematuhi hukum Taurat. Maka berarti korban Kristus itu dianggap tidak cukup. Bukankah itu menganggap bahwa kematian Kristus itu sia-sia? Dan bukankah itu merupakan pelecehan terhadap kuasa salib Kristus? Nah, saudaraku sekalian, itulah sebabnya Tuhan mengapa membenci, Tuhan mengapa tidak menyukai, mengapa Tuhan tidak berkenan dengan pengajaran iman plus hukum Taurat. Karena itu merupakan satu pelecehan bahwa kuasa salib Kristus itu tidak cukup untuk mengampuni dosa dan untuk sebagai penebusan sehingga orang bisa diselamatkan. Karena menganggap masih harus menambahkan dengan hukum Taurat. Itulah sebabnya Tuhan tidak suka karena itu merupakan satu anggapan bahwa korban Kristus itu tidak cukup. Rasul Paulus dan Yesus Kristus menampik pengajaran iman plus hukum Taurat. Maka Rasul Paulus merespon Injil Yesus Kristus. Ketika ada yang mengajarkan iman plus hukum Taurat, ia menentang keras. Jadi ketika ada pengajaran, ada yang mengajarkan bahwa orang diselamatkan harus percaya Yesus dan melakukan hukum Taurat. Yes,
Paulus sangat menentang. Itu terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat yang pertama. Paulus dan Barnabas menentang orang yang mengajarkan bahwa pembenaran itu atau keselamatan itu atau orang diselamatkan itu karena dia harus percaya kepada Yesus dan percaya harus melakukan juga hukum Taurat. Itu sangat ditentang oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 15 ayat 1 oleh Paulus dan oleh Barnabas. Sehingga dari persoalan itulah dibawa kepada sidang Yerusalem, dan sidang Yerusalem memutuskan bahwa orang-orang yang non-Yahudi tidak usah dibebani dengan hukum Taurat. Yang dijelaskan juga oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat 28. Roma pasal 3 ayat 28 tolong ditampilkan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kemudian Galatia 5 ayat yang keempat. Jadi di dalam Roma 3 ayat 28 itu bahwa jelas dikatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Dan di dalam Galatia 5 ayat yang keempat berbunyi demikian. Tolong ayat 3 dulu Pak. Ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang mengingatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kemudian baru ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi, kalau orang masih mengharapkan kebenaran daripada hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Karena kematian Kristus itu dianggap sia-sia, kematian Kristus dianggap masih kurang cukup. Maka kamu lepas dari Kristus, kamu di luar kasih karunia. Berarti kalau kita di luar kasih karunia, berarti nasib kita itu akan binasa. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Karena tuntutan hukum Taurat itu harus dilakukan dengan sempurna. Karena di dalam Galatia 3 ayat yang ke-10 bahwa terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Dan di dalam Yakobus 2 ayat yang 10 berbicara bahwa jikalau kamu melakukan segala hukum Taurat tetapi salah satu saja kamu langgar, kamu dianggap melanggar seluruhnya. Nah, berarti tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukan hukum Taurat. Maka kamu akan binasa apabila kamu tidak mendapatkan kasih karunia. Karena dengan percaya kepada Kristus, hanya percaya kepada Kristus, kita mendapatkan kasih karunia. Sehingga tiket keselamatan itu sudah ada pada kita. Tinggal kita memelihara keselamatan itu dengan perilaku kita, dengan perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik itu bukanlah karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi kita melakukan perbuatan baik itu karena kita beriman kepada Kristus. Itulah sebagai konsekuensi atau sebagai perwujudan dari iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, kita harus berbuat baik. Nah, Rasul Paulus dan Yesus Kristus menampik pengajaran iman plus hukum Taurat. Jika demikian, apakah kita tidak perlu, jika tidak perlu mematuhi hukum Taurat, bolehkah kita berbuat dosa? Tentu tidak boleh. Mari kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11 sampai ke-13. Tolong Pak tampilkan Roma 6 ayat 11 sampai. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi demikian saudaraku, bahwa kita di dalam kekristenan, kita tidak boleh berbuat dosa, tetapi kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup, menyerahkan hidup kita sebagai bukan saja kepada dosa, tetapi kita harus menyerahkan hidup kepada Allah untuk dipakai Allah sebagai senjata-senjata untuk
meluncurkan kebenaran, untuk merefleksikan kebaikan. Jadi jelas, jadi maka di sini setelah kita mengikuti pendadaran tersebut, maka penafsiran Nikolaus yang dimaksud di dalam Wahyu 2 ayat 15 ialah Nikolaus yang ada di dalam Kisah Rasul 6 ayat 5 lebih didukung oleh data yang valid Alkitabi maupun secara teologi. Demikian pun bahwa pengajaran pengikut Nikolaus, iman plus hukum Taurat, didukung secara teologi, mengapa tidak disukai Tuhan. Juga itulah sebabnya disebut pengajaran pengikut Nikolaus, bukan disebut sebagai pengajaran Nikolaus. Jadi sekali lagi, itulah sebabnya disebut pengajaran pengikut Nikolaus, bukan disebut pengajaran Nikolaus. Itu sebagai bukti bahwa pengajaran Nikolaus bukan lagi iman plus hukum Taurat, tetapi pengajaran Nikolaus yang sekarang mengikuti keputusan daripada Rasul, yaitu iman kepada Yesus Kristus tanpa harus dibebani hukum Taurat. Jadi Injil Yesus Kristus mengajarkan kepada kita yang harus diwujudkan dengan berbuat baik dan kebenaran atau kebenaran. Nah, apa hikmahnya? Apa untungnya kita membicarakan tentang pengajaran pengikut Nikolaus yang tidak disukai Tuhan? Adalah supaya kita tidak lagi dapat diombang-ambingkan oleh pengajaran yang bukan dari Tuhan. Jangan mau diperhamba Taurat, karena kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Galatia ayat 5, pasal 5 ayat 1. Tolong ditampilkan, Pak. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di sini yang dimaksud kuk perhambaan adalah kuk perhambaan terhadap hukum Taurat. Jadi kita jangan mau lagi diperhamba oleh kuk perhambaan hukum Taurat, karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan oleh ke salib Kristus, oleh kematian Kristus. Dan kita baca juga di dalam Roma 7 ayat yang ke-6. Roma 7 ayat yang ke-6. Roma 7 ayat dan 6 demikian sebagai ayat yang terakhir dan sebagai penutup. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga sekarang kita melayani di dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Nah, jadi demikian bahwa kita sekarang sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Kita tidak diperhamba lagi oleh hukum Taurat, dan kita sekarang melayani hukum-hukum Allah berdasarkan roh, berdasarkan apa yang Roh Kudus gerakan di dalam hati kita. Roh Kudus tentu akan memimpin kita hidup di dalam kebenaran, di dalam hukum-hukum Allah, yaitu hukum kasih. Hukum kasih adalah hukum yang tertinggi, karena kasih itu adalah Allah sendiri. Karena Allah itu adalah kasih, dan hukumnya juga itu adalah kasih. Terima kasih. Jadi sekian, bahwa jelas bahwa yang dimaksud pengajaran pengikut Nikolaus adalah pengajaran iman plus hukum Taurat. Itu tidak disukai oleh Tuhan, itu dibenci oleh Tuhan. Sekian, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak John Louis, pemaparan yang begitu bagus, memberikan wacana kepada kita yang hidup saat ini. Bapak Ibu, saya mau sederhanakan lebih dulu, mau kerucutkan lebih dulu yang dipaparkan oleh Pak John Louis, kemudian baru saya buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu, kita perhatikan lebih dulu Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2 lebih dulu. Ini yang tadi juga dipaparkan Pak John Louis, saya mau kerucutkan dulu. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau, ini pengajaran mereka itu bilang begini, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa,
kamu tidak dapat diselamatkan. Jelas orang ini punya pandangan tentang hukum Taurat. Nah, kita tahu tadi diterangkan oleh Pak Junwi, Nikolaus itu adalah orang yang berasal dari Antioquia, penganut agama Yahudi dari Antioquia. Tetapi Nikolaus itu adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Pengikut-pengikutnya mengajarkan ajaran campuran, ya, antara kasih karunia dicampur dengan hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu. Kemudian ayat yang kedua dari Kisah Rasul pasal 15 tadi, ada perlawanan keras, ya. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nah, Bapak Ibu, ketika ada ajaran ya campur dengan hukum Taurat, maka ini menggelisahkan hati para rasul. Sebab para rasul ingin sekali menghormati yang setinggi-tingginya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus ya kutuk daripada hukum Taurat yang kita tidak bisa lakukan. Sehingga Kristus berkenan menjadi kutuk atas hukum Taurat dan kita yang percaya di dalam namanya diselamatkan oleh Tuhan Yesus berdasarkan iman dan kasih karunia daripada Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hati-hati jika Anda di zaman sekarang mengajarkan juga membangkitkan ajaran sebagian dari hukum Taurat, Anda sama dengan Kisah Rasul 15. Sebab apa? Di Kisah Rasul 15 yang disinggung hanya masalah apa? Sunat. Nah, itu hati-hati saudara. Cuma satu titik, sunat. Mereka berkesimpulan, ya, orang-orang tadi kalau tidak disunat menurut adat istiadat Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Diprotes oleh Paulus, Barnabas, dan para rasul. Nah, zaman sekarang banyak pendeta, pengajar, gereja tertentu dalam tanda kutip yang sedang bersemangat ya membangkitkan ajaran hukum Taurat. Salah satunya persepuluhan, buah sulung dan lain sebagainya. Hati-hati ya, hati-hati ya. Ketika Anda mundur, Anda campur hukum kasih karunia dengan sebagian hukum Taurat, maka Anda menjadi orang yang tidak menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita loncat kepada Kisah Rasul 15 ayat 10 ya. Ayat 10. Sebab mengapa kok diprotes ya? Di situ dikatakan, kalau demikian mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk, yaitu satu beban yang tidak dapat dipikul. Kenapa kok tidak dapat dipikul? Wong cuma sunat aja. Bukan persoalannya di sunat Bapak Ibu, tetapi sunat yang dimaksud tadi adalah bicara tentang bagian daripada hukum Taurat. Nah, itu tadi. Bukan cuma bicara tentang persepuluhannya, buah sulungnya, tetapi buah sulung dan hukum Taurat bagian daripada hukum Taurat. Anda masuk ke hukum Taurat lagi, itu yang dimaksud di situ. Tampilkan dulu Pak Fran. Itu yang dimaksud di situ. Kenapa engkau harus menaruh suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Mengapa dikatakan seperti itu? Itu kan cuma sunat. Bukan seperti itu. Kalau Anda melakukan sunat, berarti konsekuensinya Anda harus melakukan 613 hukum Taurat. Kalau Anda melakukan persepuluhan, Anda harus melakukan 613 hukum Taurat secara tuntas dan sempurna. Bapak Ibu,
Itulah kurang lebihnya penjelasan dari Pak Cundwi yang saya kerucutkan. Sekarang silakan siapa yang ingin bertanya, langsung saja Anda bertanya tertuju kepada narasumber kita, Bapak Evangelis Cundwi. Silakan. Ya, Shalom, selamat malam. Malam, silakan Pak Michael, langsung ke Selamat Pak malam, Cundwi ya. Pak Cundwi, Pak Roni. Ya. Ya, saya mau bertanya nih Pak Cundwi. Ya. Berarti kalau kita berkhotbah di gereja, kita harusnya mulai ambil langsung saja ya Pak ya, perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Jadi kalau kita bicara tentang Taurat, itu nantinya bagaimana kita akan membicarakan masalah Taurat ini, dikhotbahkan ini. Terima kasih Pak Cundwi, terima kasih juga Pak Roni. Tentang kitab perjanjian lama atau hukum Taurat, kita mengenal Kristus adalah melalui hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat, kita tidak dapat mengenal Kristus. Kita tidak dapat memahami arti korban daripada Kristus, arti daripada korban penghapusan dosa dan lain sebagainya. Nah, karena hukum Taurat itu juga mengandung banyak janji-janji, dan janji-janji itu adalah bagi kita. Dikatakan bahwa ada ayat mengatakan bahwa kitalah pewaris janji-janji pada Abraham, janji-janji Allah kepada Abraham. Itu terdapat di dalam hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tidak bisa dihilangkan. Hukum Taurat tidak bisa artinya dibuang. Tapi kita juga bisa mengkhotbahkan hukum Taurat, yaitu kita mengarah kepada Kristus. Setiap hukum Taurat, setiap kitab di dalam perjanjian lama itu selalu mengarah kepada Kristus, di mana dikatakan bahwa di dalam kitab sejarah pun bahwa bangsa Israel, jikalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka akan kena sial atau mereka akan dilaknat Tuhan. Nah, itu Tuhan di sana adalah sebenarnya adalah berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena mengapa tidak disebutkan Tuhan Yesus Kristus? Karena Kristus belum dinyatakan. Karena kita selagi kita masih hidup di dalam sebelum Kristus datang, kita masih hidup di bawah pengawalan hukum Taurat. Seperti di Galatia 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan bahwa hukum Taurat diberikan sebagai penuntun sampai kepada iman itu datang, yaitu maksudnya Kristus. Setelah Kristus datang, maka hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak usah mengkhotbahkan hukum Taurat, karena dari hukum Tauratlah kita dapat mengenal dosa, dari hukum Tauratlah kita mengetahui bahwa apa itu dosa dan apa asal usulnya dosa itu. Itu saja Pak. Jadi saya kira itu cukup untuk memberi jawab bahwa kita tetap harus mengkhotbahkan juga perjanjian lama. Bukan berarti perjanjian lama tidak usah dikhotbahkan, tetapi itu pun harus dikhotbahkan karena berkaitan dengan Yesus Kristus. Sekian. Oke, Pak Michael, bisa difahami Pak Michael? Begini, Pak Cundwi dan Pak Roni, yang saya maksudkan begini, banyak jemaat sekarang pandai-pandai Pak untuk menganalis setiap khotbah. Jadi kalau kita bicara tentang perjanjian lama, mereka akan menjurus ke Taurat. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa kasih karunia itu adanya di perjanjian baru, ya sudah khotbahkan di perjanjian baru aja, tidak usah menyinggung tentang perjanjian lama. Supaya tidak dilema, karena sekarang banyak mengatakan begini, doa Bapak kami pun tidak dipakai loh Pak, dengan alasan itu perjanjian lama. Bagaimana pendapat Pak Roni dan Pak Cundwi? Hanya doa Bapak kami itu sekarang tidak dipakai itu. Nah ini membingungkan bagi pendengar. Perlu dijelaskan sekarang secara tuntas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya coba Pak Cundwi, saya jawab Pak Michael. Pak Michael, inilah perlunya kita belajar Alkitab.
bahwa Alkitab kita itu diawali lewat kitab Kejadian. Perjanjian Lama ditutup dengan kitab Wahyu. Ini tidak bisa dipisah, jadi satu kesatuan. Ya, bukan berarti karena kasih karunia itu ada ya di perjanjian baru, terus kemudian perjanjian lama tidak diperlukan. Tidak. Lihat, kalau orang belajar Alkitab sungguh-sungguh, dia akan menjumpai ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan itu bicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Maka keturunan perempuan ini akan menginjak kepalamu. Itu bicara Yesus Tuhan. Semua kitab perjanjian lama, semua nabi itu bernubuat tentang lahirnya Yesus Kristus Tuhan. Maka seorang darah akan melahirkan. Nah, itu bicara Yesus Kristus Tuhan. Dari keturunan Daud. Nah, itu bicara Yesus Kristus Tuhan. Nah, saya tidak bisa bicara Pak Michael tanpa nyinggung bapaknya Pak Michael. Tanpa nyinggung kakek nenek moyangnya Pak Michael. Bukan Pak Michael mendadak ada. Nah, tentang doa Bapak kami bukan perjanjian lama, ada pada Matius pasal 6, perjanjian baru. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Nah, tentang mereka tidak mau memakai doa Bapak kami karena apa? Manusia itu lebih senang dengan kreasinya sendiri. Seakan-akan ya, doa yang dia katakan itu yang lebih cocok dengan dirinya. Padahal doa Bapak kami yang demikian singkat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah doa yang sangat komplit dan sempurna untuk setiap kebutuhan manusia hidup. Nah, demikian Pak Michael yang perlu saya sampaikan. Kita perlu memahami isi Alkitab, pandai dan bijak memilah-milah ya. Mana yang kita mesti lakukan, mana yang tidak yang ada di dalam hukum Taurat. Apakah hukum Taurat harus dihilangkan? Tidak. Sebab lewat hukum Taurat kita mengenal dosa, ya. Justru ketika saya menyakiti, saya mencuri barangnya seseorang, loh, saya diingatkan dengan hukum Taurat. Saya melihat perempuan dan timbul keinginan saya, belum berzina, saya diingatkan oleh hukum Taurat bahwa saya ini telah berzina. Yesus Tuhan menggenapi, menyempurnakan. Nah, itu Pak Michael. Tetapi apa yang di dalam hukum Taurat yang tidak perlu kita lakukan, kita harus memahami. Salah satunya, dulu kita tidak boleh makan babi, tidak boleh makan suike, sekarang boleh, kan begitu. Dulu kita harus bersunat, sekarang kita tidak perlu bersunat, ya. Karena apa? Yang penting bukan sunat secara lahiriah, tetapi menjadi ciptaan baru dan taat kepada hukum-hukum Allah, itu yang lebih diutamakan. Ya, kita mesti pandai memilih mengetahui mana yang kita mesti lakukan, mana yang tidak. Demikian Pak Michael, ada yang lain? Iya, cukup Pak. Nanti biar disambung yang lain karena kalau saya terus monoton nanti. Silakan Oke, Pak. Di sini ada terima, Pak Beni Susanto juga itu boleh itu Pak. terima kasih. Silakan. Ada yang lain yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita, Pak Cundwi. Silakan Pak. Berarti kalau menurut seperti tadi dikatakan masalah sunat, berarti orang Kristen tidak boleh sunat secara lahiriah. Jadi sunat Ya. harusnya sunat bukan sunat secara lahiriah, tapi sunat hati, kan gitu. Ya, Jadi Pak. secara fisik itu kan orang Kristen tidak boleh sunat kalau menurut hukum Taurat. Kalau kita mengikuti sunat berarti kita harus memenuhi aturan-aturan hukum Taurat 631 aturan itu. Ya, Kan benar gitu. Pak. Kalau kita melakukan sunat karena demi melakukan hukum Taurat, itu memang tidak boleh. Tetapi kalau kita melakukan sunat demi kesehatan, itu boleh Pak. Silahkan. Kalau kesehatan, fokusnya kemana? Jadi artinya untuk memberikan satu wawasan kepada jemaat itu kan
perkara sunat dan tidak sunat sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau sunat mengarah ke kesehatan, oke, silakan. Oke, Kan gitu. betul. Betul, Pak Beni. Ya, mungkin boleh dicatat peserta Zoom di sini. Tadi baru saja saya buatkan videonya tentang sunat, ya. Sunat itu adalah warisan nenek moyang orang Kristen. Mulai Abraham, terus kemudian diikuti oleh penuntun kita, junjungan kita, Yesus Kristus. Pada hari ke-8 dia juga disunat, ya. Ini 3 ayatnya. Silakan Pak Fran ditampilkan. Kolose pasal 2 ayat 11. Ada 3, nanti boleh dicatat, ya. Mungkin ini bisa mencerahkan jemaat. Dalam dianya besar. Kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Yesus Tuhan lebih suka bukan yang lahiriah, tetapi yang rohaniah, ya, yang dibuang, yang dipotong, bukan kulit katan, tetapi yang ditanggalkan, yang dibuang adalah segala dosa kita, keburukan kita. Di dalam kehidupan kita yang kotor, itu yang dibuang. Itulah salah satunya yang tadi saya katakan sama dengan saat Anda dibaptis dengan api. Yesus Tuhan membaptis kita itu dengan Roh Kudus dan api. Api itu adalah yang memurnikan, yang menampi segala kehidupan kita, dipilah mana yang baik, yang bersih, masuk ke dalam lumbungnya dia, yang kotor dibuang. Nah, sunat itu orang Kristen, ya, secara Kristiani lebih suka diarahkan kepada hal-hal yang rohani, bukan penampilannya saja. Oleh karena itu, yang fisik sudah tidak diperlukan lagi. Yang berikutnya, 1 Korintus 7 ayat 18 dan 19. Tadi Kolose 2 ayat 11, sekarang 1 Korintus 7 ayat 18 dan 19. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Ya sudah, kamu memang dulunya bersunat, dipanggil dalam keadaan sunat, ya sudah, oke, tidak ada masalah. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Nah, ini dijelaskan. Maksudnya apa? Tidak perlu kamu harus bersunat. Karena urusan soal keimanan. Tetapi jika alasannya untuk kesehatan, monggo. Kan semuanya Tuhan menilai kan dari hati, dari fokus hati kita. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Berikutnya Galatia pasal 6 ayat 15. Galatia 6, 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Mengapa toh Bapak Ibu, ya, sunat ini, ya, urusan sunat itu menjadi konflik yang berkepanjangan. Sebab pada zaman Abraham melakukan sunat yang pertama di usia 99 tahun dan Ismail usia 13 tahun, di mana Tuhan bilang ini adalah perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu selama-lamanya. Bahwa setiap laki-laki yang berusia 6 hari harus disunat, dikerat kulit katannya. Itu berlaku selama-lamanya. Kemudian di dalam janji itu ngomong apa? Kok sunat ini sampai sekarang masih dianggap penting oleh sebagian bangsa, ya? Sebab dalam perjanjian tadi dikatakan begini. Saya tampilkan Kejadian 17 ayat 10 sampai 14.
perhatian kita di ayat 14 ya. Kejadian 17 ayat 10 sampai 14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Lanjut, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Perhatikan ayat 14. Dan orang-orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan. Mengapa? Karena dianggap kafir, bukan umat pilihan, bukan umat yang mengadakan perjanjian. Dari antara orang-orang sebangsanya, ia telah mengingkari perjanjianku. Demikian Pak Beni, teman-teman yang lain, semoga ini memberikan penjelasan. Gimana Pak Ben? Yap. Sip. Silakan, ada yang lain langsung lagi kepada Pak Cundui. Saya boleh tambahin sedikit, Pak. Silakan Pak. Untuk Pak Beni. Ya. Kalau kita mengikut Yesus itu banyak orang itu bertentangan memang. Jadi kalau mengikut Yesus itu harus dibaptis selam, Yesus dibaptis selam, ya kita ikutin Yesus aja, teladan Yesus. Yesus disunat, ikut sunat ya nggak apa-apa, udah ikut aja. Kalau menurut saya, ikutin Yesus aja teladannya. Yesus disunat kok. Dan tujuannya baik juga. Niatnya untuk menutupin bahwa jangan sampai orang Kristen itu jadi negatif. Kok Yesus disunat, orang Kristen tidak disunat? Nanti jadi ke sana akhirnya. Begitu. Terima kasih Pak Roni. Ya, terima kasih. Ya, ini tadi Pak Michael yang kita mesti apa itu namanya bijaksana, memahami isi Alkitab, kemudian bijaksana dan pandai untuk memilih apa yang kita lakukan. Kalau pendapat Pak Michael seperti itu, Pak Michael nanti pasti akan diserang oleh orang yang memang sengaja cari yang salah, Pak. Loh, Yesus disalib, kenapa Pak Michael tidak disalib? Nah, masalah gitu loh. Ya, itu akan jadi masalah. Nah, padahal bicara tentang baptisan pun ya, coba Anda yang ada di Zoom meeting saya hari ini, coba dicari di Alkitab. Apakah Anda pernah menemukan Petrus dan kawan-kawan dibaptis dengan cara apa? Selam atau percik? Siapa yang membaptis? Di mana mereka dibaptis? Coba Anda lihat. Ternyata mereka tidak pernah dibaptis oleh Yesus Kristus sekalipun, ya. Tetapi Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mengajar mereka langsung memberikan kuasa, ya, untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Itu yang dia berikan langsung kuasa. Tetapi apakah kuasa itu cukup? Ternyata tidak. Dia masih beritahukan, kamu jangan pergi kemana-mana, tetapi kamu harus menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yaitu apa? Kuasa daripada Roh Kudus. Untuk apa? Bukan untuk berbahasa roh, tetapi berani menyatakan kebenaran. Sehingga dikatakan pada waktu di depan mahkamah agama, bagaimana Petrus dan Yohanes diadili, maka disebutkan di situ, Petrus dan Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus, itu dengan berani berkata, bersaksi, bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali daripada dia, nama Yesus Kristus saja. Nah, ini tadi, keberanian itulah yang salah satunya. Jadi hati-hati Pak Michael, kalau Pak Michael menyatakan, oh harus ikuti Yesus Tuhan, Anda pasti diserang. Anda kenapa tidak disalib? Masalah lagi. Nah, hati-hati, kita mesti ngerti isi Alkitab sehingga kita bisa memberikan jawaban yang tepat. Sebab apa? Yesus Kristus Tuhan itu dijebak, dicobai dengan pertanyaan. Itu selalu oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Tujuannya apa?
supaya Tuhan Yesus salah dan bisa dijerat dengan hukum. Nah, kalau Bapak tidak pandai-pandai itu, Anda pasti kejebak. Hati-hati, kita sebagai anak Tuhan, kita pun akan dicobai oleh mereka. Terima kasih Pak Michael. Ya, saya dapat tambahkan kepada Pak Michael ya. Silakan Pak Junwi. Tuhan Yesus disunat itu atas kebawaan orang tuanya. Orang tuanya itu sedang menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat, betul. Ya, dan Lukas di samping pasal itu 2. juga Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Betul. Jadi kedatangan Kristus itu menggenapi hukum Taurat. Maka dia disunat juga. Dan sunatnya itu juga bukan atas kehendak sendiri, tapi kehendak orang tuanya. Hari ke-8. Agama itu Pak. Jadi kita itu nggak usah kita disunat. Karena Yesus disunat itu adalah menurut hukum Taurat. Nah, kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Itu saja Pak, tambahan sedikit. Oke, terima kasih Pak Junwi. Barangkali masih ada yang lain sebelum kita akhiri. Ada yang lain? Oke, jika sudah tidak ada, semoga hasil kita belajar bersama-sama dengan narasumber Pak Junwi bermanfaat buat kita dan menjadi berkat buat penonton video saya. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.